Now over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a sign of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi. Penjualan kita naik sebesar 60% dalam sebulan. Repeat order mencapai 68%. Ini sinyal kuat bahwa produk market fit kita sudah mulai terbentuk. Tapi sekarang kita dihadapkan pada bottleneck produksi yang serius. Apa analisis kalian? Apa ini resiko terbesar kita saat ini? Atau ada hal lain yang mengancam momentum ini? Jika menurut saya ini resiko yang cukup besar. Jadi deal bisa terkoreksi, tetapi jika sekali mereka lambat, kompetitor yang lebih cepat bisa merebut pasar. Momentum ini tidak akan bertahan lama jika kita hanya mengandalkan beberapa garda saja. Betul, dari sisi operasional, kapasitas kita hanya bisa ditangani 30-40% dari unit saat ini. Kalau dipaksa naik standar investasi, kualitas pasti turun dan harga bawah. Saya khawatir soal kualitas. Nilai premium kita ada di pengalaman unit nasional bakar. Kalau kita terlalu buru-buru sekali tanpa kontrol yang ketat, diferensiasi kita bisa hilang. Namun dari segi keuangan, arus kas positif tapi tipis. Kalau kita scaling pakai dana sendiri, cash flow bisa tetap banget di 3-4 bulan ke depan. Tapi kalau ambil investor, kita harus siap di ilusi kepemilikan. Bagus. Jadi kita evaluasi dua opsi utama. Yang pertama, go pelan tapi aman, risiko kehilangan momentum pasar. Dan yang kedua, scaling agresif dengan investor. Ini adalah akselerasi cepat tapi konsekuensi di usia equity dan kehilangan sebagian kontrol. Saya usulkan, kita targetkan pendanaan sebesar 500 juta dengan batas maksimal 30% equity dan kontrol strategi serta operasional harus tetap full di founder. Apa pendapat kalian? Kalian setuju dengan arahan ini? Ya, setuju. Kita lanjutkan dengan target 30% maksimal. Selamat siang Pak Fix, selaku Manager Partner dan Pak Yoyo sebagai investment analisis dari PT Surya Investama. Terima kasih atas waktunya. Langsung ke inti saja. Cibar sudah melewati validasi pasar dengan growth sebesar 60% dan repeat order mencapai 68% hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Saat ini yang menjadi bottleneck adalah kapasitas produksi. Kami mencari investasi sebesar 500 juta dengan pre-money valuation kami sebesar 1,8 miliar. 1,8 miliar cukup berani untuk diskusi yang baru berjalan. Kami mau 40% saham. Saya paham Pak, melihat ini sebagai early stage F dan D yang berisiko tinggi. Tapi izinkan saya balik bertanya, menurut Bapak, repeat order berapa persen yang sudah cukup untuk membuktikan ini bukan tren sesaat? Paling tidak 50%, tapi 68% kalian dalam 1 bulan masih terlalu pendek track recordnya. Bisa saja besok drop. Kami paham atas kekhawatiran Bapak di sini. Memang mudah untuk meniru satu produk, tapi muat kami tidak hanya pada satu konsep. Kompetensi justru menjadi validasi bahwa pasar menyukai konsep ini. Zahra, tolong jelaskan diferensiasi dan muat produk ini. Terima kasih Kiki. Benar, kami bukan sekedar menjual mochi es krim dengan nasional bakar. Yang sudah ditiru adalah pengalaman tekstur dan sensasi yang kami ciptakan. Mochi yang tetap kenyal meski dibekukan, marshmallow yang dibakar hingga karamel di luar tapi tetap creamy di dalam. Serta kontras suhu dingin hangat yang pas. Kami sudah mengembangkan proses produksi khusus agar tekstur ini tetap konsisten, bahkan di volume yang lebih besar. Ini yang biasanya gagal dilakukan oleh kompetitor. Selain itu, kami memiliki pipeline pengembangan produk yang kuat. Varian rasa baru yang kami ciptakan setiap 2 bulan sekali untuk menjaga kesegaran brand dan mencegah kebosanan pelanggan. Jadi, muat kami bukan hanya satu produk,
melainkan kombinasi antara unik sensory experience, konsisten kualitas, dan inovasi berkelanjutan. Untuk mendukung sekali, kami sudah memetakan kebutuhan peralatan. Dengan investasi ini, kapasitas produksi kami bisa naik hingga 3 kali lipat tanpa mengorbankan kualitas. Kami ingin beradvisory yang aktif, bukan cuma investor yang pasif. Kami terbuka sekali Pak, khususnya di marketing dan brand strategi. Masukan Bapak akan sangat membantu memperkuat positioning dan inspirasi kami. Tapi kami tegaskan, operasional sehari-hari dan keputusan strategis utama tetap di tangan tim founder agar eksekusi tetap cepat. Jadi, dengan paket 30% saham dan profit sharing sebesar 7% selama 5 bulan pertama, apakah Bapak berdua siap untuk kita lanjut ke tahap term sheet? Penawaran kalian masih agresif, tapi kombinasi return jangka pendek dan jangka panjangnya cukup menarik. Baiklah, kami setuju untuk melanjutkan. Negosiasi tadi cukup menantang, terutama saat mereka melakukan evaluasi dan presentase saham. Tapi kita berhasil untuk mempertahankan batas maksimal yaitu 30% equity dan menambahkan profit sharing 7% sebagai daya tarik penambahan tanpa mengorbankan konten. Pendekatan kedua startup, khususnya growth 60% dan repeat order 68% akan membantu memperkuat posisi kita sepanjang negosiasi tadi. Dari proses ini, ada 3 pelajaran penting. Kita harus teguh pada batas yang sudah ditentukan. Selalu pakai data sebagai senjata utama dan mencari solusi win-to-win bagi kedua belah pihak. Kedepannya, tantangan terbesar kita adalah menggunakan dana ini untuk scaling secepat mungkin, tapi tetap menjaga kualitas premium yang menjadi DNA Cibar. Negosiasi bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang menciptakan kesepakatan terbaik melalui strategi, data, komunikasi yang efektif. Cibar bukan hanya produk, tetapi brand experience yang sudah berkembang. Terima kasih.1、2、3、にゃ、ありがとう。にゃ、1、2、3、にゃ、ありがとう。